Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Ya, kembali lagi di ruang dengar Anda dengan sajian pendidikan ya di pagi menjelang siang hari ini. Edisi hari ini Kamis 18 Februari 2021 di program kita Badatang atau Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dan di sini sudah berhadir narasumber kita dari ibu-ibu guru, yaitu ada Ibu Wiwin Eka Prasida SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, untuk tempat tanggal lahir beliau Banjarmasin 19 April 1971. Riwayat pekerjaan UPTD SMPN 1 Pelaihari atau guru IPA. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Biologi Universitas Malang ya. Dan yang kedua ada Ibu Murtiani SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Untuk tempat tanggal lahir beliau Sumber Mulia 26 September 1985. Riwayat pekerjaan UPTD SMPN 1 Pelaihari ya. Ini juga IPA juga ya, guru IPA juga. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Biologi FKIP Unlam Banjarmasin. Dan hari ini teman-teman, siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, materinya yaitu sistem ekskresi pada manusia untuk kelas 8 ya Bu ya. Oke. Dan untuk rekan-rekan yang mau mendengarkan Radio Tuntung Pandang, silakan di website kami ada juga di tpfm.tanlautcup.co.id, dan kami juga live Instagram @radiotuntungpandang. Dan jika kalian belum sempat ya kan mendengarkan Radio Tuntung Pandang pada hari ini, kami ada juga siaran tundanya di YouTube kami Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita ini ada Ibu Murtiani, silakan. Ya, Ibu Wiwin. Oh, Ibu Wiwin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua pendengar Radio Tuntung Pandang Pelaihari ya. Kita kembali lagi pada acara Badatang ya, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada hari ini kita akan mempelajari ya bab berikutnya untuk kelas 8, yaitu materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Ya, jadi sistem ekskresi ini diibaratkan sebagai sampah ya. Jadi seperti sampah yang ada di rumah itu harus kita buang ya, karena kalau tidak dibuang itu bisa menimbulkan bau, kemudian pemandangan yang tidak enak, jadi harus segera dibuang dari rumah. Nah, demikian juga dengan sistem ekskresi kita ya. Jadi sistem ekskresi itu sama seperti sampah tadi, jadi harus dibuang dari tubuh. Nah, diharapkan dari mendengarkan materi tentang sistem ekskresi pada manusia ini, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian mengenai ekskresi ya, kemudian memerinci bagian-bagian organ ekskresi, kemudian menelaah fungsi ekskresi pada organ ekskresi, kemudian bisa membuat diagram proses pembentukan urin ya, mengaitkan pengeluaran keringat dan urin sebagai fungsi homeostatis ya, kemudian juga bisa menentukan gangguan pada organ-organ ekskresi dan upaya pencegahannya. Nah, demikian ya yang ingin kita capai dari pembelajaran pada hari ini ya. Yang kita ketahui juga bahwa sistem ekskresi itu merupakan salah satu sistem pengeluaran yang ada di tubuh manusia. Ya, jadi berdasarkan zat yang dikeluarkan dari tubuh ya, proses pengeluaran pada manusia ini nanti itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah defekasi ya. Defekasi ini adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Ini biasanya dalam bentuk feses atau tinja. Kemudian ada juga sekresi ya. Sekresi ini adalah proses pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh ya, misalnya enzim dan hormon. Nah, yang ketiga adalah ekskresi atau sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi inilah yang akan kita bahas hari ini ya. Mari kita bersama-sama mendengarkan nanti penjelasannya. Kami bergiliran, saya dan Bu Murtiani akan menjelaskan secara bergiliran ya sistem ekskresi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Silahkan ya. Bu Murti. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi pendengar setia Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang ya. Anak-anak Ibu kelas 8
SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Tanah Laut. Nah, baiklah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai sistem ekresi pada manusia. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, tahu nggak kalian apa itu sistem ekresi? Nah, mungkin sebagian sudah baca juga Bu ya di buku pelajarannya ya, karena sudah hampir memasuki sistem ekresi. Nah, sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Nah, ekresi diperlukan tubuh agar zat-zat sisa metabolisme tidak meracuni tubuh. Nah, berarti ekresi ini sangat penting bagi tubuh kita. Karena kalau tidak, sisa-sisa metabolisme ini akan meracuni tubuh kita sendiri. Iya, betul. Nah, tadi ya sudah Ibu Murti katakan bahwa ekresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme. Nah, tahukah kamu ya apa saja kira-kira organ ekresi yang ada di dalam tubuh kita? Nah, jadi kalau kita umpamanya habis berlari pasti keluar keringat. Nah, itu betul. Merupakan salah satu zat sisa yang dikeluarkan dari oleh tubuh kita. Ya, organ yang berperan di situ adalah kulit ya Bu ya. Kulit, iya kulit. Kemudian kita mengeluarkan urin. Betul. Ya. Nah, berarti urin itu adalah hasil ekresi dari ginjal. Kemudian kita juga pada saat bernapas kita mengeluarkan karbon dioksida disertai uap air. Nah, itu adalah hasil ekresi dari paru-paru. Kemudian satu lagi ya, itu adalah getah empedu. Iya. Nah, getah empedu ini adalah hasil ekresi dari hati. Ya. Nah, untuk berikutnya ya kita lihat satu persatu dari organ ekresi kita tadi ya, mulai dari ginjal ya, kemudian hati, kulit dan paru-paru. Ya, kita mulai dari ginjal dulu Bu Murti. Ya. Nah, jadi organ ekresi yang kita bahas pertama kali adalah ginjal. Nah, tentu kalian sudah tahu ya, ginjal itu adalah bagian dari organ tubuh kita. Nah, ginjal adalah organ ekresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme berupa urin. Berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel seluruh tubuh. Nah, di mana letaknya? Nah, letaknya ada di kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan, kemudian warnanya merah karena banyak mengandung darah. Nah, itu letaknya tadi ya, di kanan dan kiri tulang pinggang kita. Jadi ada 2 ginjal. Untuk strukturnya, ginjal itu mempunyai 3 lapisan ya. Lapisan terluar itu namanya korteks renalis atau kulit ginjal. Kemudian ada bagian tengah, itu namanya medula renalis, dan bagian terdalam ada rongga ginjal yang disebut dengan pelvis renalis. Nah, itu tadi bagian-bagian dari ginjal ya. Secara garis besar ada 3 bagian dari ginjal atau 3 lapisan. Nah, di sana nanti ada terdapat jaringan-jaringan yang sangat penting ya dalam penyaringan darah. Yang pertama adalah nefron. Nefron adalah unit utama penyusun ginjal, berperan penting dalam penyaringan darah. Terdiri atas komponen penyaring yang disebut dengan badan Malpighi, kemudian dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus ya. Setiap badan Malpighi ini mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Nah, kalau anak-anak mendengarkan ya, kalian bisa melihat buku paketnya, ya, betul. Gambarnya di halaman 83 ya. Silakan buku anak-anaknya sekalian. Ya. Halaman 83. Ya. Nah, glomerulus tadi letaknya berada dalam kapsula Bowman. Nah, kemudian di bagian medula, bagian tengah ginjal, ini ada saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di korteks renalis. Saluran tersebut yaitu tubulus proximal, dilanjutkan dengan lengkung Henle, ada lagi namanya tubulus distal dan tubulus collectivus. Nah, lengkung Henle adalah bagian yang menghubungkan bagian ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proximal dan tubulus distal. Jadi ada bagian lengkungnya. Ini disebut dengan lengkungan Henle atau lengkung Henle. Nah, kemudian bagian ketiga ya, ini ada namanya pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, ini fungsinya untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter.
Nah, nanti ditampung dulu hasil penyaringan darah, baru nanti kalau sudah terisi rongga ginjal nanti disalurkan melalui ureter kita. Nah, itu tadi ya bagian-bagian dari ginjal. Nah, kemudian ginjal ini tadi kan berfungsi menyaring darah untuk menghasilkan urin, Bu Win ya. Iya. Nah, di sana itu ada tahap-tahapnya untuk menghasilkan urin. Nah, jadi di sini ada 3 tahap ya pembentukan urin. Yaitu tahap pertama namanya filtrasi atau penyaringan, tahap kedua namanya reabsorpsi, dan tahap ketiga namanya augmentasi. Nah, jadi dalam proses pembentukan urin melalui 3 tahap ya, Ibu ulang, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Satu-satu ya. Nah, dimulai dari filtrasi. Filtrasi adalah tahap pembentukan urin primer, yaitu ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar dari pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan disebut dengan filtrat yang tersusun atas urobilin, ada urea, glukosa, asam amino, air, natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, kemudian filtrat ini akan disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Nah, ini merupakan urin primer ya, masih urin primer namanya. Dan darah dan protein tetap di dalam kapiler karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus ya. Jadi tidak keluar dia darah dan protein. Iya. Ini masih urin primer. Kemudian tahapnya berlanjut. Karena apa? Karena di dalam urin primer ini masih ada zat-zat yang akan diserap kembali oleh tubuh. Maka dilanjutkan namanya tahapan reabsorpsi ya. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Yang diserap adalah glukosa, asam amino, kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan tubuh itu diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit yang diserap kembali. Nah, berikut prosesnya. Hasil dari reabsorpsi yaitu urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin memberi warna kuning. Urea menyebabkan bau pada urin. Nah, selanjutnya urin sekunder mengalir melalui lengkung Henle menuju tubulus distal. Di lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga direabsorpsi. Nah, intinya di sini ya. Jadi kalau di dalam urin tadi masih terdapat zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, maka akan dilakukan reabsorpsi atau penyerapan itu kembali. Ya, betul. Iya, Jadi absorpsi, penyerapan kembali. Jadi tidak dibuang langsung. Iya, Ya, jadi tidak masih dibuang diserap langsung. yang masih berguna untuk tubuh. Ya. Jadi tubuh kita itu sangat efisien ya. Iya. Tahap selanjutnya tadi kan sudah menjadi urin sekunder ya. Iya. Kemudian urin sekunder memasuki tahapan ketiga yang disebut dengan augmentasi. Nah, pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder tadi atau dicampurkan ya. Urin sekunder dan zat-zat sisa inilah yang disebut dengan urin sesungguhnya. Nah, jadi tadi kan pada urin sekunder kan sudah diserap nih yang diperlukan. Berarti Iya. ada di urin sekunder itu sudah tidak diperlukan bagi Iya, tubuh. sudah Kemudian tidak ada lagi zat ya. yang berguna gitu. Kemudian ya. ada lagi tambahan Win ya. Zat yang tidak berguna bagi tubuh akan ditambahkan ke dalam urin sekunder. Nah, jadi campuran tadi sudah menjadi namanya urin sesungguhnya. Jadi benar-benar sudah tidak berguna bagi tubuh kita ya kalau Iya. sudah disebut dengan urin sesungguhnya. Oke. Nah, selanjutnya urin tadi akan disalurkan ke pelvis renalis, kemudian keluar dari ginjal melalui ureter dan menuju kandung kemih untuk disimpan sementara. Oke. Nah, untuk diketahui sedikit ya, kandung kemih ini dindingnya elastis, bisa meregang dan menampung sekitar 0,5 liter atau setengah liter urin, ya. Iya. Itu tadi Wiwin ya, tahap-tahap pembentukan urin. Jadi Iya. mulai dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, dari penjelasan Bu Murti tadi ya dapat kita simpulkan ya bahwa ginjal itu sebagai alat
ekresi atau sebagai organ ekresi itu berfungsi untuk menyaring darah. Ya, betul. Ya, dari darah menjadi urin. Urin. Ya, Melalui tiga proses atau 3 tahapan. Ya, filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi. Ya. Ya, dari darah menjadi urin primer, menjadi urin sekunder, dan kemudian urin yang sesungguhnya. Ya, betul. Nah, itu mengenai ginjal ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi ya organ ekresi berikutnya, yaitu hati ya. Jadi hati ini selain sebagai organ pencernaan ya, juga berfungsi sebagai organ ekresi. Nah, sekarang apa tugas hati di dalam fungsi ekresi? Ya, jadi hati ya itu berfungsi mengekresikan zat warna empedu atau bilirubin ya. Jadi bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin pada eritrosit. Eritrosit masih ingat ya, itu adalah sel darah merah ya. Nah, yang kita ingat bahwa eritrosit itu memiliki waktu hidup yang ada waktunya ya, yaitu antara 100 sampai 120 hari. Nah, karena tidak memiliki inti sel, ya, jadi dia bisa mengalami pembentukan sel darah merah kembali ya. Nah, kemudian nanti ya kalau membran selnya bergesekan dengan pembuluh kapiler darah ya, maka ya tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan sel yang rusak ya. Jadi eritrosit yang sudah rusak tadi ya itu akan dihancurkan oleh makrofag. Makrofag ini sel darah sel yang ada di dalam hati dan ya, limfa betul. Ya. Dan limfa. Kemudian nanti ya hemoglobin tadi dipecah menjadi zat besi, globin dan hemin ya. Zat besinya dibawa ke sumsum merah tulang untuk membentuk hemoglobin baru ya. Kemudian globinnya dipecah menjadi asam amino untuk membentuk protein. Nah, sedangkan heminnya ya diubah menjadi zat warna hijau atau biliverdin ya. Biliverdin kemudian diubah lagi menjadi zat warna kuning orange atau bilirubin. Nah, bilirubin inilah yang dikeluarkan bersama dengan getah empedu ke usus 12 jari menuju usus besar. Nah, jadi nanti ya bilirubin ini sebagai pewarna ya. Pewarna. Iya, pewarna pada urin dan feses. Iya, jadi nanti bilirubinnya ya diubah menjadi urobilinogen ya. Kemudian urobilinogennya diubah menjadi urobilin sebagai warna kuning pada urin ya. Kemudian sterkobilin sebagai warna coklat pada feses ya. Nah, jadi yang menyebabkan urin kita berwarna dan feses kita berwarna itu adalah hasil dari pemecahan hemoglobin pada eritrosis. Ya, eritrosit. Jadi Bu Win ya, hemoglobin tadi walaupun sudah rusak, artinya itu akan dipecah-pecah menjadi zat yang berguna juga, akan kembali digunakan tadi untuk membentuk hemoglobin baru, ada untuk membentuk protein dan zat warnanya juga untuk mewarnai urin dan feses pada manusia ya. Nah, itu adalah fungsi ya sistem ekresi yaitu hati. Jadi intinya hati itu ya adalah untuk menghasilkan zat warna pada urin. Ya, jadi itu fungsinya sebagai alat ekresi ya. Nah, sekarang kita teruskan lagi ya, Bu ya. Nah, di dalam hati ini juga bisa terjadi ya penyakit ya. Jadi nanti penyakitnya kita bahas di akhir nanti semuanya dari ginjal, paru-paru ya, kulit juga hati nanti kita bahas di akhir.
Nah, sekarang kita teruskan lagi Bu Murtia untuk organ yang ketiga dalam sistem ekresi, ya, yaitu kulit. Nah, kulit ini juga berperan penting di dalam sistem ekresi kita. Silakan Bu Murti. Ya, kita teruskan ya organ ekresi yang ketiga yaitu kulit. Nah, fungsi kulit sebagai organ ekresi, ya, karena kulit ini kan tidak hanya sebagai organ ekresi ya, bisa juga sebagai tempat untuk indera peraba, ya kan, untuk fungsi proteksi pelindungan tubuh. Nah, yang kita bahas kali ini adalah peran kulit sebagai organ ekskresi, yaitu membentuk dan mengeluarkan keringat. Kemudian ada fungsi lainnya juga yang tadi adalah melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan karena gesekan, bisa karena penyinaran, kuman penyakit, dan zat kimia berbahaya. Dan mengurangi kehilangan air, menjaga suhu tubuh, dan menerima rangsang dari luar. Nah, ini fungsi-fungsi tambahannya. Keringat berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme dan menjaga suhu tubuh. Nah, itu tadi. Keringat tadi ternyata fungsinya adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme juga dan untuk menjaga suhu tubuh kita. Nah, kita pelajari lagi struktur kulitnya ya. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, ya, ada lapisan kulit ari atau disebut epidermis dan ada kulit jangat atau dermis. Nah, ini secara garis besarnya. Pertama, epidermis, yaitu lapisan kulit paling luar, tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Terdapat pembuluh darah dan serabut saraf. Terdapat stratum corneum, lapisan kulit mati yang selalu mengelupas, dan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat stratum germinativum, yaitu untuk membentuk sel baru dan menggantikan sel yang terkelupas. Nah, jadi nggak salah ya, kita kulit kita itu memang bagian luar itu menjadi sel-sel kulit mati, ya, terkelupas ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat gambarnya di halaman 89 buku paketnya. Jadi tidak menghayal-hayal ya bagian lapisan dari kulit. Nah, jadi kulit kita itu memang bagian luar itu nantinya menjadi kulit mati ya, terkelupas, tetapi akan dibentuk sel-sel kulit yang baru ya. Dan juga tadi ada namanya pigmen melanin ya, pigmen melanin inilah yang membawa atau membuat kulit kita menjadi berwarna ya. Makin banyak pigmen melaninnya maka kulitnya semakin gelap ya. Semakin banyak kandungan pigmennya berarti kulitnya akan semakin gelap Win ya. Tapi gelap itu Win lebih tahan terhadap sinar matahari ya, pigmen melanin. Nah, ada juga nih orang yang tidak punya pigmen. Apa Win? Nah, itu kelainannya jadinya albino. Albino ya, betul ya. Nah, ini malah tidak punya pigmen. Tidak punya pigmen ya, dia akan bahaya, lebih berbahaya ketika terkena sinar matahari atau sinar ultraviolet ya. Nah, lapisan kedua yaitu lapisan dermis. Ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat ya. Kemudian kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang, pangkalnya menggulung, berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf meningkatkan kerja kelenjar keringat, memicu produksi keringat. Keringat menyerap air, ion-ion, natrium klorida, dan urea dalam darah yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Nah, jadi dalam keringat tadi juga ada selain air, ada NaCl atau natrium klorida serta urea ya. Jadi tidak hanya air. Makanya keringat itu kalau itu dirasa asin ya. Asin ya. Dan ada urea nih Bu Win, berarti menimbulkan bau ya. Tidak enak ya. Betul. Itu memang komponen-komponen dari keringat ya. Kemudian lapisan dalam ya disebut dengan hipodermis atau subkutan. Adalah lapisan yang terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyak jaringan lemak sehingga juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh kita. Nah, ada di sini fungsi kulit ya untuk mengatur suhu tubuh. Ini ada hubungannya dengan homeostatis ya. Yang sudah disebutkan di awal tadi ya, tujuan kita. Ya. Nah, homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan lingkungan internal tubuh. Kulit juga melaksanakan proses homeostatis, yang berarti kulit ikut menjaga keseimbangan fungsi internal tubuh, salah satunya menjaga suhu tubuh kita.
Nah, ini ada dua kondisi ya, ada kondisi dingin dan kondisi panas. Ketika suhu dingin, pembuluh darah di permukaan kulit akan mengalami konstriksi atau menyempit sehingga mencegah panas keluar dari tubuh ya. Jadi menjaga tubuh kita tuh tetap hangat ya, panasnya nggak keluar. Iya. Ketika tubuh terpapar udara dingin, pembuluh darah akan mengerut dan memusatkan aliran darah di sekitar organ vital dan menjauh dari permukaan kulit. Perubahan ini menyebabkan tekanan darah meningkat. Efeknya terhadap kencing ya berkaitan erat dengan fungsi ginjal dalam tubuh. Pada kondisi normal, ginjal menyaring darah sekitar 150 liter sehari. Wah, banyak sekali ya. Iya. Tapi ketika cuaca dingin, ini bisa lebih banyak lagi menyaring darah. Karena darah tuh lebih banyak dipompa ke seluruh tubuh. Iya. Nah, hasilnya ginjal menghasilkan urin lebih banyak sehingga ketika udara dingin kita akan lebih sering buang air kecil. Iya. Ya. Kenapa? Karena tadi ya, pori-pori kulit menyempit iya. sehingga pengeluaran itu lebih banyak melalui ginjal ya. Iya. Ginjal lebih banyak menyaring darah sehingga banyak menghasilkan urin. Nah, itu ketika udara dingin ya, seperti sekarang ini Bu Win ya. Iya. Pas banget. Nah, ketika suhu panas, pembuluh darah di permukaan kulit akan mengalami dilatasi atau melebar sehingga membuat panas keluar dari tubuh dan memicu keluarnya keringat. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Jadi kalau dingin kulitnya menyempit, kontriksi ya. Jadi pengeluarannya lebih banyak melalui urin ya. Kemudian kalau udara panas ya, kulitnya akan mengalami dilatasi atau melebar sehingga keringat itu mudah keluar dari tubuh kita. Nah, itu fungsi kulit tadi menjaga keseimbangan internal tubuh kita ya. Iya. Nah, jadi ya dari yang sudah Ibu Murti jelaskan tadi, jadi intinya ya kulit sebagai organ ekskresi itu berfungsi untuk mengeluarkan keringat ya. Nah, sekarang kita teruskan lagi dengan organ ekskresi yang keempat yaitu paru-paru ya. Sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya bahwa paru-paru juga berperan di dalam sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada pelajaran bab yang lalu sudah kita ketahui bahwa paru-paru saat kita bernapas itu mengeluarkan udara ya yang berisi karbon dioksida disertai dengan uap air ya. Nah, jadi sekali lagi ya bahwa paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau dalam sini adalah uap air ya. Nah, jadi prosesnya oksigen yang masuk alveolus itu akan berdifusi memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Ya, ingat ya, alveolus itu adalah sebagian sel terkecil yang ada di dalam paru-paru ya, pelajaran bab sebelumnya. Kemudian ya, darah mengikat oksigen dan diangkut ke jaringan tubuh ya. Nah, kemudian nanti CO2 atau karbon dioksida akan berdifusi berlawanan arah dengan oksigen. Ya, jadi terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di dalam alveolus. Ya. Nah, kemudian darah mengikat CO2 untuk dikeluarkan bersama uap air. Masih ingat ya, prosesnya bagaimana? Ya. Jadi glukosa ya atau energi hasil makanan yang kita makan itu ya bereaksi dengan oksigen ya, itu akan mengeluarkan karbon dioksida disertai dengan uap air ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ingat sekali lagi ya, hasil ya ekskresi dari paru-paru itu adalah karbon dioksida disertai dengan uap air. Bu Murti, bisa nggak kita lihat kalau yang untuk pernapasan ini paling mudah membuktikannya ya. Kalau di ginjal agak susah, harus melalui apa ya prosesnya yang kita melihat hasilnya. Tapi kalau untuk pernapasan ini lebih mudah ya. Nah, jadi kalau kita mau melihat CO2 apakah terbentuk dari hasil pernapasan kita, itu bisa kita meniupkan udara, hembusan nafas kita ke dalam air kapur yang sudah
kita rendam ya. Iya, diendapkan. Diendapkan dulu supaya Iya. sampai bening. Iya, Kita pakai kemudian- airnya. Iya, air yang bening tadi kita pakai. Nah, nanti ya air kapur yang bening tadi kalau kita hembuskan napas akan berubah menjadi keruh kembali. Iya. Nah, itu membuktikan bahwa ya organ ekskresi kita berupa paru-paru menghasilkan Karbon dioksida. Nah, kemudian untuk Buktikan. membuktikan bahwa kita bernapas Mengeluarkan menghasilkan uap air. Nah, itu yang paling mudah. Iya, betul. Ya, cukup kita Hembuskan. menghembuskan napas di depan kaca. Kaca. Nah, maka nanti kacanya akan terlihat seperti ada embun. Ya, buram gitu ya. Iya, buram. Nah, satu lagi Bu Murti Ya. ya. Kalau kita bernapas, kita tuh sebenarnya menghasilkan panas. Nah, itu lebih mudah Ada lagi menceknya. Jadi kita kalor. letakkan jari kita di depan hidung, hembuskan napas, maka nanti napasnya akan terasa hangat. Hangat. Nah, berarti dia mengeluarkan panas. Panas atau jadi kalor pada ya. saat kita bernapas itu juga mengeluarkan panas. Nah, kalau di kelas ibu dulu pernah ada yang jahil Bu, ya kalau sudah dingin berarti gimana? Berarti sudah tidak ada lagi nyawanya ya. Iya, jadi kalau masih panas berarti orangnya masih Hidup. hidup. Gitu. Nah, itu adalah untuk paru-paru itu paling mudah untuk membuktikannya ya. Nah, dari keempat organ yang berperan dalam sistem ekspresi kita itu tadi ya, ada beberapa gangguan sebenarnya atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem ekspresi kita ya. Gangguan ini bisa disebabkan oleh macam-macam Bu Murti ya, misalnya disebabkan oleh gangguan virus ya, ada yang oleh bakteri, jamur ya, efek samping obat, juga karena pola makan yang tidak sehat ya. Kalau kalian pernah dengar orang yang mempunyai penyakit kencing manis ya, nah, pasti logika kita pasti orang adalah salah satu ya pola makan yang tidak sehat. Nah, tapi tidak sepenuhnya juga seperti itu Bu Win ya. Iya, itu kan anggapan umum. Iya, dan kita kalau sering ngajar di kelas tuh ya, misalnya kita sebutkan penyakit kencing manis, berarti anggapan anak itu penderita tadi kebanyakan makan gula. Nah, Iya, itu juga umum itu. mungkin di masyarakat kita ya. Iya, seperti itu. Ya, kencing manis, iya, bisa juga disebut dengan diabetes mellitus. Nah, kita bergiliran Bu Murti ya menjelaskan satu-satu karena ini lumayan banyak nih penyakitnya. Beberapa penyakit yang bisa mengganggu ya sistem ekskresi pada tubuh. Iya. Silakan Bu Murti. Satu-satu ya. Iya. Nah nanti diantaranya kita bahas adalah pertama diabetes mellitus atau kencing manis. Nah ini sudah biasa kita dengar ya, anak-anak sekalian. Kemudian ada nefritis. Nah mungkin ini juga ada yang belum tahu. Ada batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus. Kalau tadi diabetes mellitus, ini ada lagi namanya diabetes insipidus. Kemudian ada kanker ginjal, ada jerawat dan biang keringat ini pada kulit ya. Ada juga yang sekarang yang lagi kita pandemi ini ya Bu Murti, yaitu COVID-19 ya, coronavirus ya, itu salah satu yang menyerang sistem pernapasan kita. Di bab terdahulu sudah kita bahas ya tentang corona ya. Virus ya menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Kita mulai yang pertama yaitu diabetes mellitus ya, atau kita sebut sebagai kencing manis. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, ini Ibu uraikan ya. Pertama, darah yang masuk ke ginjal itu tidak hanya terdapat kandungan bahan-bahan sisa saja, namun darah tersebut juga mengandung beraneka macam zat yang sebetulnya masih diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk kondisi ginjal yang sehat, zat-zat yang memang sisa akan dikeluarkan dari tubuh, sedangkan zat yang masih diperlukan akan diserap kembali oleh darah. Nah, ingat ya, diserap kembali tadi pada bagian atau tahapan reabsorpsi ya. Bagi penderita kencing manis atau diabetes mellitus, gula yang sesungguhnya masih dibutuhkan oleh tubuh ini terbuang di ginjal. Nah, berarti ada kesalahan Bu Win ya? Iya. Gula tadi seharusnya diserap kembali oleh ginjal pada proses reabsorpsi. Ternyata ini terbuang. Nah, oleh karenanya air seni atau air urin itu akan mengandung gula. Gangguan
pada sistem ekskresi ini disebabkan penderita itu ternyata kekurangan hormon insulin. Nah, apa fungsi hormon insulin? Nah, fungsinya adalah sebagai pengatur kadar gula atau glukosa dalam darah bagi penderita diabetes mellitus. Kekurangan hormon insulin menyebabkan banyaknya glukosa dalam darah dan urinnya mengandung glukosa juga. Akibatnya terjadi penyakit kencing manis, yaitu penyakit ini ya bisa menyebabkan kelelahan, kehausan, kehilangan berat badan, bahkan kematian bagi penderitanya. Ini jika sudah parah ya. Iya. Nah, jadi intinya penyakit diabetes mellitus ini tidak murni kebanyakan konsumsi gula, tetapi karena tubuh si pasien kekurangan hormon insulin. Nah, hormon ini tadi yang mengatur kadar gula di dalam darah ya. Harusnya gula tadi diserap kembali, ternyata ini tidak bisa diserap kembali ya, karena tidak ada yang mengatur, yaitu hormon insulin tadi. Nah, kita lanjut penyakit kedua, namanya nefritis ya. Nefritis berarti ada hubungan dengan nefron ya, bagian penyaringan darah tadi pada ginjal. Nah, yaitu peradangan nefron yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus ya. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau disebut dengan uremia. Itu adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu atau disebut dengan edema. Bengkak nih ya kakinya. Nah, penanganan nefritis adalah dengan cuci darah atau dialisis dan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Nah, berarti ini bagian yang rusak nih penyaringnya Bu Win ya. Iya, berarti ini nggak bisa menyaring darah nih. Iya, jadi harus ada alat bantu. Alat bantu. Iya, untuk cuci darah. Cuci darah. Iya. Untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme itu harusnya disaring di ginjal. Iya. Ternyata penyaringnya yang namanya nefron tadi mengalami kerusakan. Nah, ini fatal ya di ginjal ya. Iya. Jadi harus melalui cuci darah atau dialisis. Nah, sedikit tentang dialisis ya. Nah, dialisis adalah cara yang dilakukan ketika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik atau mengalami kerusakan. Namun, kekurangannya penderita harus terus-menerus melakukan dialisis selama periode waktu tertentu. Sehingga cara lain yang dapat mengobati kerusakan ginjal yaitu dengan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah operasi yang dilakukan dengan cara memberikan ginjal yang sehat dari orang lain atau pendonor kepada pasien kerusakan ginjal, namun beresiko seperti penolakan tubuh terhadap organ yang diberikan. Jadi penderita yang telah mendapatkan transplantasi harus mengkonsumsi obat tertentu untuk mencegah reaksi penolakan tubuh ya. Jadi ketika organ orang lain tuh dicangkokkan ya atau ditransplantasi, tidak sepenuhnya tubuh itu bisa menerima ya. Ada penolakan bisa juga seperti itu ya. Iya. Nah, kita masih teruskan ya yang penyakit atau gangguan yang terjadi pada ginjal ya. Yaitu ini adalah batu ginjal. Ini sering kita dengar ya. Ya, batu ginjal. Berarti ada batunya Bu Win ya dalam ginjal? Iya, seperti itu. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah adanya endapan garam kalsium ya. Jadi ada endapan garam kalsium pada pelvis renalis. Berarti ya. di rongga ginjal. Di rongga ginjal ada endapan. Iya, bisa juga terjadi di dalam saluran ginjalnya. Ya, salurannya bisa juga ya. Iya, bisa juga terjadi di dalam kandung kemihnya, bagian ya, bawah sudah iya. ya. Nah, jadi batu ginjal ini bisa ada di rongga ginjalnya, bisa ada di Salurannya. salurannya, bisa juga terjadi di dalam Kandung kemihnya. ya. Nah, endapan ini berupa kristal yang tidak dapat larut. Jadi Wow. kristalnya tidak dapat larut ya. Apa kandungan kristal tadi ya? Kandungannya adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Nah, bagaimana endapan ini bisa terjadi ya? Jadi endapan ini bisa terbentuk jika terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral ya, kurang minum air, dan sering menahan buang air kecil. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal. Nah, selain itu ya, vitamin C dalam dosis tinggi itu bisa meningkatkan resiko batu ginjal. Karena ingat ya, vitamin C itu tidak diserap oleh tubuh,
tetapi akan dikeluarkan melalui urin sebagai oksalat yang merupakan komponen batu ginjal. Nah, jadi ternyata minum vitamin C berlebihan ya itu juga tidak bagus untuk tubuh, karena kita tahu vitamin C itu ya dikeluarkan bersama-sama dengan urin ya. Nah, kemudian ya, jadi kita harus mengkonsumsi vitamin C itu sesuai dengan keperluan dari tubuh ya. Nah, batu ginjal yang kecil itu dapat keluar melalui urin, tapi seringkali rasanya sakit tentu. Jadi ya, kalau buang airnya terasa sakit ya, sakit ya, tapi dibiarkan saja itu berbahaya. Jadi harusnya itu diperiksakan ya, karena betul. Mungkin ada batu ginjal yang melalui saluran urin kita ya, itu menyebabkan dinding-dinding dari saluran urinnya itu terkena goresan, batu tadi sehingga terasa sakit ya. Nah, kalau dibiarkan nanti lama-lama batu ginjalnya akan menjadi besar. Nah, kalau sudah besar ini ya itu akan menghambat di mana dia bertempat ya. Menyumbat gitu Win ya? Iya, menyumbat. Jadi kalau umpamanya di saluran kencingnya di situ ada batu ginjalnya, nah maka jadi susah buang air kecil, jadinya terasa sakit sekali ya. Nah, kalau sudah besar maka batu ginjal sudah besar harus melalui cara operasi. Ya. Nah, jadi ya untuk mencegah terjadinya terbentuknya batu ginjal di dalam tubuh ya, kita harus minum air yang cukup ya. Jadi air yang cukup berapa? Minimal kita harus minum air 2 liter satu hari. Khusus air putih saja ya. Iya. Air berwarna, air yang ada garam mineralnya itu bukan termasuk? Tidak termasuk. Ya, jadi 2 liter itu khusus yang air putih saja. Itu sebagai pelarut ya, penting ya. Itu untuk mencegah terjadinya batu ginjal ya. Kemudian kurangi konsumsi garam. Nah, ingat tadi pembentukannya itu disebabkan oleh ya mengonsumsi garam mineral. Misalnya gini Win, misalnya kita konsumsi sering atau suka ikan asin gitu Win, gimana? Jadi ya, karena kan ikan asin itu banyak sekali garam mineralnya. Berarti kita harus kalau konsumsi ikan asin berarti kita harus banyak minum air putih ya, supaya larut ya Win ya. Iya. Nah, kemudian yang paling penting jangan menahan buang air kecil. Iya, kadang-kadang males gitu ya, kalaunya belum terasa banget. Nah, kalau ditunda-tunda gitu. Iya. Sampai yang sudah terasa sekali baru buang air, karena sudah penuh ya kantong kemihnya baru nanti dibuang. Nah, itu dihindari yang seperti itu ya. Jangan terlalu menahan kencing. Buang air kecilnya. Buang air kecilnya. Nah, sekarang kita teruskan lagi ya ke penyakit yang berikutnya, masih berhubungan juga dengan ginjal ya, yaitu albuminuria. Nah, ya. Albuminuria ini adalah kerusakan pada glomerulus ya. Glomerulus tadi fungsinya untuk apa Bu Murti? Ini tadi masih di nefron Bu Win ya, badan Malpighi itu masih menyaring darah. Masih pada proses filtrasi. Iya, jadi nanti ya di dalam urin itu akhirnya terdapat protein, karena tadi glomerulus itu fungsinya untuk menyaring. Harusnya protein ini tidak keluar dari glomerulus. Iya, harusnya. Karena tadi ada kerusakan di glomerulus, akhirnya proteinnya tidak dapat tersaring, jadi keluar dari glomerulusnya. Iya, masuk ke dalam darah kembali. Masuk ya. Iya. Ke urin, masuk ke dalam urin. Ya. Terbuang, keluar, akhirnya bersama urin dia keluar gitu ya. Ya. Albuminuria ini terjadi akibatnya kurangnya asupan air ke tubuh. Nah, jadi masih ada hubungannya dengan tetap air ya. Iya. Sehingga memperberat kerja ginjal, ya. Kemudian karena konsumsi banyak protein. Kemudian lagi kalsium dan vitamin C membentuk glomerulus bekerja ekstra dan meningkatkan resiko kerusakan. Ya, kasihan juga ya. Iya, jadi sama saja seperti batu ginjal tadi ya. Ternyata masih perlu air dalam penyaringan di ginjal. Artinya apa yang kita konsumsi tadi harus ada air sebagai pelarut ya. Karena kasihan ginjalnya nanti kalau kurang air akan bekerja ekstra ya. Jadi akibatnya bisa rusak ya glomerulusnya. Nah, jadi sama seperti tadi ya. Sama seperti pada batu ginjal ya, untuk mencegahnya kita
harus menjaga pola hidup sehat dengan gizi seimbang Iya, betul. dan mengkonsumsi air tadi ya minimal 2 liter dalam satu hari. Hari. Kalau 2 liter itu 8 gelas ya Bu Murti. 8 gelas seperti apa? Gelas air mineral. Kurang lebih ya. Oh, 8. segitu Bu ya. Iya, Nah, tetap ya berarti kita tuh harus mengatur jumlah garam yang masuk, protein ya Iya. dan vitamin C. Iya, Nah, ini tadi menjaga pola selama hidup. ini saya pikir protein itu tidak begitu berpengaruh ya dalam tubuh kita. Misalnya kita konsumsi daging, Iya. misalnya kita ayam, itu kan Iya. penuh dengan protein Bun ya. Iya. Berarti ketika konsumsi banyak protein, berarti kita juga perlu banyak minum minum air ya. Berarti kalau kita konsumsi banyak protein ini memperberat kerja ginjal Ginjal, kita iya. ya, sama dengan konsumsi garam tadi Iya, ya. jadi segala sesuatu yang berlebih itu ternyata tidak bagus Iya untuk ginjal betul, karena kita tidak melihat kerjanya ya, Iya. kita cuma lihat oh ternyata ingin buang air kecil, berarti itu kan proses dari ginjal ya, Iya. yang panjang, Iya. 3 proses tadi sampai Iya. terjadi urin. Nah, kita Iya. taunya kan buang air kecil aja, nanti Iya. ingin buang air kecil aja. Iya. Nah kemudian ya kita teruskan lagi Bu Murti ya. Penyakit yang berikutnya adalah hematuria. Ya, ini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Nah, berarti urinnya Ada darahnya nih, Bu Win. darahnya. Iya. Ini disebabkan sakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Ya, jadi tadi yang sudah diceritakan di awal tadi ya, ada butiran batu ginjalnya yang menggesek saluran kemihnya sehingga di dalam urinnya terdapat darah. Ketika ya. menggesek ya, Iya. menyebabkan luka pada Iya. saluran-salurannya, kemudian Iya. mengeluarkan darah. Iya, bersama-sama dengan urin Iya, darahnya akhirnya keluar. ketika kita buang air kecil tuh ada Darahnya. darahnya ya, namanya Iya. tuh hematuria. Turia. Nah, iya. Atau bisa juga karena infeksi bakteri pada saluran kemih. Iya. Nah, jadi saluran kemih kita itu juga bisa terjadi Infeksi infeksi bakteri. ya. Nah, ini penanganannya ya, kalau di sini memberi antibiotik untuk membersihkan bakteri pada saluran kemih itu kalau yang tadi terkena infeksi Iya. bakteri ya. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya hematuria ini adalah ya, kita segera buang air kecil ketika sudah ingin buang air kecil. Ya, jangan Segera. ditunda. Iya, jangan ditunda. Kemudian membersihkan tempat keluarnya urin dari depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur ya. Kemudian juga minum cukup Air air. ya. Nah, Jadi untuk masih- diperhatikan juga untuk masalah kebersihan Iya. ya, untuk membasuhnya itu harus dari depan ke ke belakang ya, jangan terbalik ya, karena Iya. kan dari dubur itu Banyak bekas kita mengeluarkan feses ya atau Iya. tinja. Nah, itu kan banyak bakteri, Bu Win ya. iya. Nah, kalau kita salah membersihkan dari belakang ke depan, bisa saja bakteri ini akan masuk ke saluran kemih Kemihnya, kita iya. ya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah hematuria. Adanya sel-sel darah merah yang terdapat di dalam Urin. ya. Ya, kita teruskan lagi Bu Murti. Kita lanjut ya, masih Iya. sedikit lagi nih ya. Iya. Kalau tadi namanya diabetes mellitus, ini namanya diabetes insipidus ya. Tuh diketahui kalian semua. Nah, ini disebabkan karena kekurangan hormon antidiuretik atau ADH Iya. yang menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air, sehingga penderita sering ingin buang air kecil secara terus-menerus. Nah, penanganannya itu memberi suntikan hormon sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal ya. Iya. Kalau kemudian penyakit yang lain ya bisa anak-anak baca sendiri di buku paketnya nanti ya. Masih ada nefritis ya, kemudian batu ginjal dan ada kanker ginjal, ada jerawat juga biang keringat. Biang keringat. Iya. Nah, sama seperti tadi ya, upaya untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem ekskresi itu dengan cara mengatur pola makan yang seimbang. Itu sudah kita bahas di awal tadi ya. Minum air minimal 2 liter per hari, sudah kita jelaskan juga tadi di depan ya. Kemudian tidak menunda buang air kecil, itu paling penting ya. Kemudian satu lagi adalah olahraga teratur. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas ya dari awal. Dari awal kita sudah jelaskan penjelasan tentang ekskresi itu apa, organ-organnya apa. Kita ulang sedikit ya, ada 4 organ.
Kita ulang Win, ada ginjal, hati, kulit dan paru-paru. Nah, kemudian tadi ada tahapan-tahapan pembentukan urin. Kemudian sudah kita bahas juga mengenai gangguan yang bisa terjadi pada sistem ekresi, dan terakhir adalah upaya menjaga kesehatan sistem ekresi tadi ya. Iya, semoga bermanfaat bagi pendengar semuanya ya. Demikian penjelasan yang kami sampaikan ya. Salam sehat ya. Tetap ingat pesan Ibu, pakai masker bila berada dalam kerumunan ya. Tetap jaga jarak ya, hindari kerumunan, tetap selalu mencuci tangan pakai sabun ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.